the dog doing? Let's go. Pada kesempatan hari ini, aku mau bahas mengenai Black Scripture atau juga dikenal dengan kitab hitam. Jadi maksud kitab hitam di sini adalah nama dari suatu kelompok atau pasukan yang ada di dalam cerita light novel, anime, dan manga yang berjudul Overlord. Black Scripture adalah salah satu dari 6 kitab suci Theocracy Land. Mereka dikatakan sebagai kitab suci terkuat di antara 6 kitab suci yang ada. Mereka adalah kartu truf terakhir dari Theocracy Land, sebuah unit pasukan khusus yang terdiri dari individu-individu atau orang-orang dengan kemampuan level heroik. Bahkan, mereka bisa dianggap sebagai kelompok yang terdiri dari petualang peringkat Adamantite. Namun, pada kenyataannya ada perbedaan kritis yang membedakan Black Scripture dengan kebanyakan kelompok petualang Adamantite, yaitu dari peralatan mereka yang digunakan oleh masing-masing anggotanya. Dengan kata lain, mereka menggunakan peralatan yang berasal dari gudang barang milik 6 dewa besar. Meskipun demikian, Black Scripture biasanya ditugaskan untuk tugas-tugas yang sangat berbahaya. Gelar mereka sebagai unit terkuat di dalam Theocracy Land dan motif hitam mereka berhubungan timbal balik secara langsung dengan cara mereka mengikuti ajaran dewa kematian dari 6 dewa agung yang bernama Sursana. Tidak hanya dewa kematian mereka yang paling kuat dari semua 6 dewa besar, tetapi kelompok mereka sendiri secara keseluruhan juga memiliki kekuatan bertarung terbesar dibandingkan semua 5 kitab suci lainnya. Black Scripture memiliki budaya tersendiri yang mencerminkan decree atau perintah dari dewa pelindung mereka masing-masing. Menurut hukum yang ditentukan oleh 6 dewa besar, seseorang yang telah berusia di atas 20 tahun itu sudah bisa dianggap dewasa di Theocracy Land. Jadi, ketika anggota Black Scripture Junior pergi menjalankan misi, mereka akan memakai magical mask untuk membuat wajah palsu. Selain itu, ketika saatnya telah tiba bagi seorang taman princess baru untuk menggantikan yang lama, Black Scripture memiliki tugas untuk melepaskan Crown of Wisdom dari pemakainya saat ini. Mereka akan segera mengirim taman princess yang sekarang gila untuk bersama 6 dewa besar. Maksudnya di sini itu Black Scripture itu ditugaskan untuk membunuh pengguna sebelumnya dari Crown of Wisdom setelah Black Scripture mencapai tujuan mereka. Selama menjalankan misi-misi penting, Black Scripture tampaknya juga diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan dari Divine Equipment yang ditinggalkan oleh 6 dewa besar untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Mereka diberi tugas tambahan untuk melindungi pengguna item selama misi mereka, hingga kekuatan dari item itu dapat diaktifkan. Kalian bisa baca di light novel Overlord volume ketiga yang The Bloody Valkyrie Arc, atau di manganya yang chapter 11, atau kalian juga bisa menonton animenya di episode 10 yang season pertama. Yang disitu menceritakan ketika mereka ditugaskan untuk melindungi Kaire selama misi mereka untuk menaklukkan Raja Naga Bencana. Kaire dilindungi oleh anggota kitab suci sampai dia bisa mengaktifkan kekuatan dari itemnya untuk membuat Raja Naga Bencana itu di bawah kendali mereka. Black Scripture dianggap sebagai kelompok terkuat di antara Six Scripture atau 6 kitab suci. Mereka terdiri dari orang-orang yang telah mencapai batas fisik manusia, dan mereka memiliki kekuatan level heroik. Dengan kata lain, Black Scripture adalah yang terkuat dari semua kelompok tempur yang bekerja di dalam Theocracy Land, dan mereka adalah kebanggaan dari Theocracy Land.
Tidak seperti kitab suci lainnya, masing-masing anggota Black Scripture berfokus pada satu jenis pertempuran atau keterampilan tertentu, dan mereka sebanding dengan seluruh kelompok tempur yang ada. Mereka biasanya akan menjalankan misi mereka sendiri-sendiri, namun mereka akan tetap bekerja sama jika itu diperintahkan oleh kapten mereka. Menurut Nigun Greatwing, hanya Black Scripture yang bisa melenyapkan banyak Archangel Flames seperti yang dilakukan oleh Ans Ulgun. Namun, dia ragu bahwa salah satu dari anggota Black Scripture itu akan mampu mengurus semua malaikat hanya dengan one spell atau satu mantra. Anggota Black Scripture dengan peringkat tertinggi dan terkuat dianggap sebagai setengah dewa atau demigod, karena kekuatan mereka yang luar biasa dan fakta bahwa darah dari 6 dewa besar mengalir di dalam diri mereka. Kekuatan mereka juga dibuktikan melalui pemikiran dari Saltyr Bloodvalen. Setelah Saltyr bertemu dengan Black Scripture, Saltyr memperkirakan kekuatan pemimpin kelompok mereka lebih unggul dari Solution Epsilon yang seorang anggota Pleiades. Para kardinal menyatakan bahwa kitab hitam dapat menggunakan ritual besar untuk memanggil malaikat dengan peringkat tertinggi jika kekuatan kelompok mereka itu tidak cukup untuk menghilangkan ancaman. Nah, kekuatan mereka juga dibutuhkan melalui pemikiran dari anggota Mawar Biru atau Buros di salah satu adegan di animenya episode 10 yang season 4 yang baru-baru ini. Selama pertemuan 4 anggota kitab hitam dengan Mawar Biru dan Azud Aindra, mereka segera diperhatikan oleh petualang Adamantite bahwa masing-masing dari setiap kekuatan individu dari 4 anggota saja jauh melampaui mereka dengan selisih yang lebar, meskipun kekuatan mereka sendiri sangat besar. Dengan demikian menunjukkan bahwa satu anggota kitab hitam memiliki kekuatan yang setara dengan satu tim petualang Adamantite. Untuk dilantik ke dalam kitab hitam atau Black Scripture, kandidat harus mencapai alam pahlawan yang berada di atas level 30. Mereka yang berada di 6 kitab suci lain yang berhasil mencapai pencapaian seperti itu, berarti ya yang sudah bisa mencapai level di atas 30, mereka akan dipindahkan ke kelompok Black Scripture. Sedikit info tambahan buat yang mungkin gak tahu siapa itu Kairi. Kairi adalah pengguna world item Downfall of Castle and Country dari Theocracy Lane di New World atau Dunia Baru. Penampilan Kairi adalah seorang wanita tua yang mengenakan chongsam tradisional berwarna perak yang disulam dengan naga berwarna emas. Sedangkan kepribadian yang dimiliki Kairi hampir tidak ada yang diketahui tentang kepribadian miliknya. Namun, mengingat fakta bahwa dia adalah milik negara Theocracy Lane, maka itu berarti dia adalah seorang wanita religius yang percaya pada keyakinan mereka tentang supremasi manusia dan penganiayaan ras lebih rendah lainnya. Sebagai pengguna Downfall of Castle and Country, Kairi dapat mengendalikan pikiran, bahkan target dengan ketahanan sempurna terhadap pengendalian pikiran. Namun, kemampuan tempurnya sendiri tampaknya lebih rendah karena usianya yang sudah tua. Kairi tampaknya memiliki status sosial yang tinggi, karena Kapten Kitab Hitam atau Kapten Black Scripture itu pernah memanggilnya sebagai Lady Kairi. Nah, Kairi ini adalah orang pertama yang menggunakan word item dalam seri Overlord sebelum Aura Bella Fiora. Go